Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu dosen, yang saya kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zikrillah Prasong, NIM 1901150003, kelas A PJS Rek semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan luar kelas dan outbound. Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, atau nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan. Pendidikan luar kelas merupakan salah satu ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar. Menurut Tadio Rahayu, pendidikan luar kelas merupakan pendidikan yang dilakukan di luar ruang kelas atau di luar gedung sekolah atau berada di alam bebas. Outbound sendiri secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan bersama di luar kelas atau di luar ruangan. Kegiatan bersama di alam bebas atau di alam terbuka, seperti kegiatan outbound dilaksanakan oleh sekolah tertentu dengan pertimbangan karena para siswa sekolah itu sama sekali tidak mengenal kehidupan di alam pedesaan, seperti bagaimana petani yang menanam padi, memerah susu, dan sebagainya. Tujuan pendidikan luar kelas dan outbound. Tujuan pendidikan yang secara umum ingin dicapai melalui aktivitas di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah adalah: 1. Membuat setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. Yang kedua, menyediakan latar atau setting yang berarti bagi pembentukan sikap. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman terhadap lingkungan alam dan bagaimana manusia memiliki relasi dengan hal tersebut. Yang keempat, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. Yang kelima, memberikan konteks dalam proses pengenalan kehidupan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung. Yang keenam, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan luar kelas. Yang ketujuh, menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam. Yang kedelapan, mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas yang dapat membantu pembelajaran lebih kreatif. Yang kesembilan, memberikan kesempatan yang unik untuk perubahan perilaku melalui penataan latar pada kegiatan luar kelas. Yang ke-10, memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. Yang ke-11, memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung melalui implementasi bebas kurikulum sekolah di berbagai area. Dan yang ke-12, memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk pendidikan. Outbound sendiri memiliki beberapa manfaat bagi para siswa atau peserta yang mengikutinya. Menurut Jamaluddin Ancok, manfaat yang diperoleh dari kegiatan outbound diantaranya: 1. Berpikir kreatif. 2. Mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. 4. Memotivasi diri dan orang lain. Yang kelima, mempunyai kemampuan dalam pengelolaan diri. Di samping itu, manfaat outbound menurut Hanik Liskutiawati yang antara lain: yang pertama, makin tahu akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, timbulnya rasa kebersamaan yang lebih erat lagi. Yang ketiga, memahami lagi arti dari sebuah team building. Dan yang keempat, menghilangkan rasa jenuh akibat beban kerja yang tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan outbound di sekolah dasar. Outbound merupakan salah satu bentuk pendidikan luar kelas yang diselenggarakan di sekolah dasar. Keberhasilan dalam pelaksanaan outbound tentu tidak terlepas pada peran seorang guru pendidikan jasmani atau fasilitator. Guru pendidikan jasmani atau fasilitator ini memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pembawa acara atau menentukan materi dalam kegiatan outbound tersebut. Untuk menjadi pembawa acara dalam kegiatan outbound, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh fasilitator, diantaranya: 1. Memiliki kompetensi. 2. Memahami rancangan permainan untuk mengungkap perilaku peserta atau siswa. Yang ketiga, memiliki kemampuan observasi. Dan
kesanggupan komunikasi yang baik. Yang keempat, menarik dan membawa pendidikan yang memadai, kepribadian yang menarik, dan memiliki sense of humor yang baik. Yang kelima, menguasai masalah teknis kegiatan outbound, termasuk masalah keselamatan. Materi pelaksanaan outbound harus mengarah pada keberhasilan dan keefektifan dalam pelaksanaan outbound tersebut. Dikemukakan bahwa setiap proses belajar yang efektif memerlukan tahapan-tahapan, diantaranya satu, tahapan pembentukan pengalaman. Yang kedua, tahap perenungan pengalaman. Yang ketiga, tahapan pembentukan konsep. Yang keempat, tahapan pengujian konsep. Selanjutnya, bentuk-bentuk permainan untuk outbound di sekolah dasar. Permainan untuk outbound pada dasarnya meliputi beberapa jenis permainan. Masing-masing permainan memiliki fungsi dan makna bagi para peserta. Menurut Vincentius Endi Santoso, bentuk-bentuk permainan outbound yang dapat dimainkan di sekolah dasar diantaranya satu, permainan untuk perkenalan dan membangun keakraban. Contohnya zip-zap, nama dan gaya, lingkaran nama, dan sebagainya. Dua, permainan untuk membangun kepercayaan. Contohnya pohon tumbang, berjalan mundur, mobil dan pengemudinya, dan sebagainya. Yang ketiga, permainan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, permainan untuk membangun komunikasi. Yang kelima, permainan untuk membangun konsentrasi dan kepekaan. Yang keenam, permainan untuk membangun kreativitas dan imajinasi. Sekian dari presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya.